Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga artinya banyak suku yang disusun atau yang mau dijumlahkan itu sebanyak tak terhingga. Berarti tak tertentu, nggak tahu sampai berapa banyak, ya kan? Nah, oleh sebab itu, maka kita lihat dulu bagaimana. Nah, deret geometri di atas disebut deret geometri tak hingga dan terdiri atas dua keadaan. Keadaan pertama ini adalah deret geometri apabila R-nya di antara -1 dan 1. Nah, kita lihat ini rumus Sn yang pernah kita pelajari, yaitu A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang N. Berarti Sn ini kita pecah menjadi A per 1 kurang R kurang A kali R pangkat N per 1 kurang R. Nah, lalu kita mencoba bagaimana kondisinya kalau N itu tak terhingga, kan gitu. Tadi kan N mendekati tak terhingga. Berarti otomatis A per 1 kurang R kurang A kali R pangkat tak terhingga. N-nya diganti pakai tak terhingga. Ya, kemudian 1 kurang R, 1 kurang N. Nah, sekarang kita lihat. Karena karena R di antara -1 dan 1 dan N itu mendekati tak terhingga. Ya, N mendekati tak terhingga karena di situ dibuat N mendekati atau menuju tak terhingga. Maka R pangkat tak terhingga mendekati 0. Kenapa bisa 0? Nah, coba kita lihat. Apabila R ini adalah di antara -1 dan 1, otomatis semakin besar pecahan penyebutnya, maka nilainya itu semakin akan mendekati 0. Kan gitu. Seperti nanti kita boleh coba pakai pakai angka-angka, ya. Nah, yaitu, nah ini dia kan, AR pangkat tak terhingga 1 kurang R, ya kan? Yang ini ya, yang biru ini. A kali R pangkat tak terhingga kan dia mendekati 0. Bisa dibilang ya paling kecil nanti itu. Kalau dia misalnya pangkat sampai banyak sampai besar-besar kali penyebutnya, ya otomatis nilainya adalah 0. Sehingga bernilai AR pangkat tak terhingga per 1 kurang R bernilai 0. Berarti ini kalau nilainya 0, dibagi apapun tetap 0, maka tinggallah hasilnya A per 1 kurang R. Nah, sekaligus kita lihat berartinya S tak terhingga banyaknya suku itu sama dengan A per 1 kurang R dengan syarat R-nya di antara -1 dan 1. Dan dapat ditentukan pendekatan jumlahnya, disebutlah deret geometri yang konvergen. Jadi apabila ya N mendekati tak terhingga, lalu R-nya di antara -1 dan 1, maka nilainya itu disebutlah pendekatan jumlahnya. Dan disebutlah dia deret yang konvergen. Nah, kita lihat contoh. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga 8 min 4, 2 min 1 setengah. Nah, dari sini kita lihat dulu. S tak terhingga ini adalah A per 1 kurang R. Dan A-nya kan 8 suku awal. R-nya adalah seperti biasa adalah -4 per 8. -4 per 8 maka dapatlah min setengah. Maka kondisi namanya deret geometri tak hingga ini adalah kondisinya adalah merupakan geometri yang konvergen. Sehingga bisalah berlaku kita pakai ini kan. S tak terhingga adalah A per 1 kurang R. A-nya berapa? 8. Per 1 kurang R berarti 1 kurang setengah. Min setengah berarti dapat 1 tambah setengah. Sehingga 3 per 2. Nah, karena ini di bawah dibalik menjadi 2 per 3. Dihitung hasilnya 16 per 3. Jadi dapat disimpulkan untuk deret geometri yang konvergen, dia akan memiliki pendekatan jumlahnya. Ya, nah contoh 2. Jumlah tak hingga deret geometri yang suku pertamanya 16 lebih dari suku keduanya adalah 36. Jadi di sini yang 36 itu adalah jumlah, ya, jumlah daripada tak hingga deret geometri, ya kan? Dan suku pertamanya adalah 16 lebih dari suku kedua. Berarti ini saya buat ya, S tak terhingga 36, sedangkan U1 itu lebih 16 dari U2. Dan dicari rasionya. Ini pertanyaan kan, tentukan rasionya. Oke, berikutnya. U1 kurang U2 sama dengan 16. Ini ya, kita pindahkan U2-nya ke kiri menjadi U1 kurang 2, 16. Sedangkan U1 itu kan biasanya diberi nama dengan nama A, suku awal. U2 dalam geometri, deret geometri adalah AR, kan gitu.
Lalu kita pindahkan ini, A sama dengan, oke kita cabut ya, kita tarik A-nya, A buka kurung 1 kurang R 16. Berarti A itu sama dengan 16 per 1 kurang R, dan kita kasih nama persamaan 1. S tak terhingga 36 tadi ya. Nah lalu S tak terhingga itu adalah A per 1 kurang R kan nih. A per 1 kurang R sama dengan 36. Sesudah itu A itu adalah apa tadi? 16 per 1 kurang R. Udah? Per 1 kurang R sama dengan 36. Ya, kita ikut ini ya. 16 per 1 kurang R ini dikali silang. 1 kurang R penyebut ini dikali dengan 36. Maka 16 ya sama dengan ini dia. Ini dikali kan? 16 sama dengan 36 kali 1 kurang R kali 1 kurang R ya sama dengan 1 kurang R kuadrat kan. Lalu ini kita pindahkan ke bawah boleh ya. 16 per 36 sama dengan 1 kurang R pangkat 2. Lalu ini 1 kurang R pangkat 2 itu kan kita mau buangkan pangkatnya, kita pasang akar ya kan. Plus minus. Akar dari 16 per 36. Nah 1 kurang R adalah, ini akar 16 adalah 4 per 3. Tetap dalam kondisi plus minus dalam perhitungan. Jadi 1 kurang R-nya itu adalah sama dengan 4 per 3. Atau 1 kurang R itu bisa sama dengan min 4 per 3. Kan ada pos ada naik gitu ya. Nah di sini kita perolehlah R-nya sebesar min 1 per 3. Atau di sini kita diperoleh R adalah 7 per 3. Nah kenapa ini tidak memenuhi? Karena yang namanya deret geometri yang memiliki nilai jumlah sebanyak 36 sudah dipastikan kalau dia deret tak terhingga, sudah dipastikan dia punya R pasti di antara min 1 dan 1. Kan gitu. Sedangkan ini kan R-nya sudah 7 per 3. Sudah bukan lagi di antara, tapi sudah melebihi daripada 1. Ya kan? Maka dia tidak memenuhi. Nah itulah, jadi jawabannya adalah R sama dengan min 1 per 3. Kan ditanya deret geometri itu punya rasio adalah min 1 per 3. Nah deret geometri untuk R lebih kecil dari min 1 atau R besar 1. Ini tadi saya bilang ada dua keadaan kan. Yang ini pertama di antara R di antara min 1 1. Ini adalah deret geometri yang lebih kecil dari min 1 atau lebih besar dari 1. Nah kalau kita mainkan ini, Sn adalah pasti dia kalau lebih besar berarti R pangkat N kurang 1, R kurang 1 gitu kan. Karena R lebih kecil dari min 1 atau R lebih besar dari 1 dan N mendekati tak terhingga, maka R pangkat tak terhingga nilainya semakin besar dan tidak terbatas. Kenapa? Kita ambil contoh yang gampang aja. R besar 1. Kalau namanya besar 1, ya kan, pangkatnya itu kan semakin lama semakin besar kan. N-nya itu kan. Nah, sampai tak terhingga. Sehingga nanti R pangkat tak terhingga nilainya itu semakin besar dan tidak terbatas. Maka deret geometri tersebut dia dinamakan deret geometri divergen. Nah untuk geometri divergen umumnya adalah atau selalu bernilai tak terhingga atau tak terdefinisi. Nah contoh 3. 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah 1 tambah titik. Ya kan R-nya sama dengan 3. Dengan demikian hasilnya tidak terbatas. Kenapa? Tadi ada ketetapan kita kalau deret geometri tak terhingga memiliki ya kan memiliki pendekatan jumlahnya apabila R itu di antara min 1 dan 1. Sedangkan ini kalau R-nya 3, dengan demikian hasilnya tak terbatas. Nah yang ini R-nya minus 2, dengan demikian juga. Kan tadi kan kita bilang kan kalau misalnya dia minus 2 kan ini berarti kan sudah juga dengan ini hasilnya juga tak terbatas kan gitu. Nah kesimpulan, deret geometri tak hingga mempunyai jumlah tertentu disebut konvergen apabila rasio deret tersebut terletak di antara interval min 1 sampai di antara min 1 dan 1 atau R mutlak lebih kecil dari 1. Nah, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga dimengerti apa yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.